Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2, Mak Nur Sodik, STB 5, 3, dan 4, Prodi Teknik Perkataan kelas B. Di sini saya mau menjelaskan tentang teori kriminologi. Teori kriminologi adalah berbagai perspektif yang menjelaskan mengapa orang melakukan kejahatan. Beberapa teori ini yang utama meliputi teori asosiasi, diferensial, teori kontrol sosial, teori labeling, teori strand, teori pilihan rasional. Teori-teori ini memberikan landasan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal dan relevan dalam konteks peradilan pidana. Di sini saya menjelaskan teori labeling. Teori labeling juga dikenal sebagai teori pelabelan atau perspektif interaksionis, adalah pendekatan penting untuk kriminologi yang menyoroti bagaimana orang mempengaruhi identitas dan perilaku individu yang terlibat dalam suatu tindakan. Teori ini berfokus pada proses cap negatif kepada individu oleh lembaga sosial dan bagaimana label dapat berkontribusi pada perilaku menyimpang dan kejahatan yang lebih lanjut. Contoh dari kasus yang lagi trending ini, penipuan investasi bodong. Pada Januari 2025, Indonesia diguncang oleh kasus penipuan investasi bodong yang melibatkan ribuan korban. Pelaku menggunakan media sosial untuk mempromosikan skema investasi dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Setelah dana dikumpulkan, pelaku menghilang, meninggalkan korban-korban yang mereka tertipu dan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Analisis yang dapat diambil dari teori labeling ini adalah, dalam konteks ini, korban penipuan dapat mengalami pelabelan sebagai individu yang mudah tertipu atau kurang cermat yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri mereka dan cara masyarakat memandang mereka. Sementara itu, pelaku yang telah dilabeli sebagai penipu mungkin mengalami pengucilan sosial yang dapat memperkuat identitas devian mereka dan mendorong perilaku menyimpang lebih lanjut. Selanjutnya, yang ada di daerah saya, yaitu khususnya Trenggalek, ini merupakan salah satu kasus dari termasuk teori labeling, yaitu eksploitasi seksual dalam kasus perdagangan manusia. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019. Pada tahun 2019, terungkap kasus perdagangan manusia di pesisir selatan Trenggalek. Korban yang direkrut eksploitasi sebagai pelayan kafe dan pekerja seks komersial. Salah satu korban mengaku harus melayani hingga 10 pria dalam sehari. Meskipun mereka adalah korban, masyarakat cenderung melabeli mereka sebagai PSK atau perempuan nakal yang memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka. Dalam teori labeling ini, dalam kasus ini, menurut analisis teori labeling, dalam kasus ini korban perdagangan manusia menerima label negatif dari masyarakat yang tidak memahami situasi sebenarnya. Label tersebut dapat menyebabkan korban merasa terasing, kehilangan harga diri, dan sulit untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Teori labeling menyoroti bagaimana label sosial dapat memperkuat identitas devian dan menghambat proses rehabilitasi korban. Itu dari contoh kedua kasus yang lagi trending dan kasus yang ada di daerah saya, yaitu Trenggalek. Di dalam kedua kasus itu, di atas menggambarkan dampak serius dari pelabelan sosial yang tidak akurat. Teori labeling ini menekankan pentingnya memahami konteks dan fakta sebelum memberikan label kepada individu, agar tidak memperburuk situasi dan mendorong perilaku menyimpang. Terima kasih. Itu beberapa rangkaian teori labeling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.